Lapis untuk main 15 menit, 20 menit. Nah, iya, ya kan? makanya. Untuk melapis aja. Kalau Barca cedera atau Barca kurang optimal depan, ya mungkin dia ada solusi. Dan mungkin Ramon Tanque dipertahanin karena dia kayaknya rela buat jadi pemain cadangan ya. Karena tapi soal Ramon Tanque nih lagi rame banget di media sosial. Para boboto tuh kayak ya beberapa boboto lah yang nggak menyukai Ramon Tanque. Jadi itu banyak menyarankan manajemen untuk kayaknya Ramon harus dilepas nih atau minimal dipinjemin lah. Karena kita tahu Persib Bandung sudah pakai 11 pemain asing. Kalau Ramon cabut kan bisa ngisi tuh 11 pemain asing. Nah, Bung Ropan dan Bang Danes gimana melihat? Apakah memang setuju nih Ramon Tanque dipinjemin, nanti Persib datang striker baru? Gitu? Ya kalau bobotoh sekarang nggak suka Ramon Tanque itu berarti pertanda bagus. Standar mereka naik. Berarti. Kalau tahun lalu mereka oke-oke aja sama Ramon Tanque kan. Sekarang dengan skuad yang udah makin naik levelnya, Target makin tinggi. makin tinggi, mungkin mereka ngerasa striker Ramon Tanque udah gak cukup gitu. Dan itu wajar-wajar aja. Tapi ya itu lagi-lagi berpulang kepada keputusan manajemen. Iya. Mau bagaimana gitu ya. Tapi kalaupun Ramon Tanque dipertahanin di sana, ya pasti dia akan menjadi pemain yang cukup berguna juga. Tapi kalaupun dilepas, nah ini bisa mendatangkan keuntungan ekonomi juga. Siapa tahu ada tim yang mau buyout kan. Ada yang mau ngebeli Ramon Tanque. Iya, kayak Andrew Jung kan mahal kan dibeli sama siapa Hanoi. Iya, itu kan lumayan akan datengin uang lagi untuk Persib. Gitu. Cuma saya pikir kalau dia memang mau dilepas, kemarin aja dilepas aja sekalian. Ngapain diperpanjang kan? Kan diperpanjang tanda tangan. Kalau memang manajemen bilang, oke dia nggak ini, lepas aja. Nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi dengan diperpanjang ya, kemungkinan kalau memang akan datangkan lagi ya, alternatif paling baik adalah meminjamkan dia. Ke klub lain. Tapi saya pikir enggak juga sih. Dia tetap bertahan akan di situ akan bertahan. Ya pelapis untuk main 15 menit, 20 menit. Nah, iya, makanya. Kan? Untuk melapis aja. Kalau Barca cedera atau Barca kurang optimal depan, ya mungkin dia ada solusi. Dan mungkin Ramon Tanque dipertahanin karena dia kayaknya rela buat jadi pemain cadangan ya. Karena kita tahu kan ada banyak pemain, apalagi statusnya penyerang asing ya. Biasanya tuh ada rada gengsi ketika pemain asing khususnya penyerang jadi pemain cadangan. Nah, tapi kita tahu kan musim lalu Ramon Tanque oke-oke aja, fine-fine aja jadi cadangan ya. Dan kadang-kadang pemain yang suka bikin tingkah kan itu bisa bikin rusak ruang ganti kan. Nah, sedangkan Ramon Tanque ya adem ayem ya kan, tapi dia bisa buktiin juga di lapangan beberapa kali mencetak gol krusial juga kan. Lawan Borneo kita tahu dia golin 2, lawan Bayangkara juga golin 2. Dan kita tinggal tunggu aja nanti ya respon dari manajemen apakah Ramon Tanque akan dipinjamkan atau tetap stay di Persib Bandung. Karena biasanya begini, kalau dia cadangan, dapat kesempatan dia akan buktikan. Dia akan kepercayaan pelatih itu, gue mau tunjukin nih. Nah buktinya kayak kemarin kan, ada gol-gol penting yang beberapa pertandingan yang dia bisa lakukan. Jadi ada semacam termotivasi dia kan. Ketika dia siapa tahu 15 menit ini gue bisa dapatkan 1 gol kan bagus. Jadi itu yang ada di Ramon Tanque. Dan dia sudah asik, dia sudah nyaman. Di Persib itu nyaman. Nyaman banget. Dia maksudnya kalau dipikir kok keluar lagi, adaptasi lagi, belum tentu juara. Kalau ini kan udah pasti 3 besar dapat loh. Kita nggak bicara juara loh. Untuk masuk di 3 besar ada. Udah hampir kan, pasti. Hampir pasti kan. Bicara 3 besar gitu loh. Jadi dia merasa aman. Kalau di tempat lain untuk masuk 5 besar masih begini-begini juga nih belum. Belum tentu juga. Ya kan kalau main klub lain. Jadi artinya dia nyaman aja. Yang penting bagi dia kan yang penting gaji lancar. Ya kan aman semua. Nah itulah yang bisa dijamin Persib Bandung gaji lancar tuh. Itu semua pemain bisa ke sana bagus karena gajinya lancar semua itu. Suasana enak Bandung. Bandung kotanya juga enak. Dan itu tadi bilang standarnya tinggi. Kenapa Peralta bisa merapat? Karena Peralta kan bilang, oh saya suka dengan tim juara ini karena mereka punya standar yang tinggi. Itu bagus bagi semua. Jadi mereka tantangan gitu loh. Bagi pemain datang di Persib, gue mesti tantangan. Kalau gue flop bahaya ini, ya kan? Karena terlalu tinggi nih ekspektasi dari semua ini, tim juara 3 kali. Iya kan? Jadi ya standar tinggi itu yang diinginkan oleh semua pemain. Makanya di dalam itu kompetitif, persaingan tuh ada semua. Karena kalau Barca kita bilang tadi kembali ke Barca nggak ada, kan masih ada Ulian Baros juga bisa masuk ke depan. Ragnar bisa juga. Ragnar masih bisa. Peralta tadi kata itu makanya kedalaman squad itu penting. Kan masih punya Berginjo juga bermain di sisi sayap. Kalau Ragnar tarik ke dalam, Berginjo yang bisa masuk di kanan kan. Aman mereka sebenarnya gitu. Dalam banget skuadnya. Dalam banget. Dan apa ya? Dan Persib Bandung kita tahu bicara kedalaman skuad dan juga target level apa ya? Ambisinya mungkin di musim baru yang nggak cuma di Super League kan. Kita tahu Persib Bandung targetnya ingin berbicara lebih jauh ya. Setelah musim lalu kalah di 16 besar ACL 2, tentu musim ini Persib ingin lolos lebih jauh, entah di perempat final, semifinal, atau bahkan final ya.
Kalau Bang Danes dan Muropan melihat Persib Bandung sebenarnya butuh nggak sih make lebih dari 11 pemain asing untuk tampil di ACL 2? Karena kita tahu kan di ACL 2 tuh nggak ada regulasi khusus untuk pemain asing, jadi lu bebas lah boleh pakai sebanyak-banyak pemain asing kan. Melebihi dari kota di liga. Yang Nasar aja pakai berapa semua pemain asing tuh. Nah, ya kan Port FC aja 13 sekarang. Iya. Dia bakal main di ACL Elite nanti. Iya. Dan juga di musim lalu Persib juga daftarin 12 pemain kan Iya, dengan termasuk Persibek ya. Adam Persibek. Iya. Terus juga JDT kita tahu ada beberapa kali make pemain tuh hanya untuk main di ACL Elite kayak Castulejon, terus juga Jesse Rodriguez. Iya. Buriram juga kayak gitu. Nah, dan prestasi mereka terbukti works gitu. Buriram JDT yang bisa masuk perempat final ACL Elite kan. Itu ACL Elite loh, bukan ACL 2. Iya. Nah, untuk Persib Bandung gimana Bang Danes dan Muropan? Apakah memang Persib Bandung butuh nih tambahan pemain asing, dan pemain asing ini ujung-ujungnya nanti hanya didaftarkan hanya untuk Super League, untuk ACL 2, sorry. Ya kalau ini tergantung negosiasi Persib sama pemain incarannya nanti. Kalau mereka bisa meyakinkan pemain incarannya untuk cuma main di ACL 2, ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Apalagi kalau dengan banyaknya pemain asing di ACL 2, ini kan bisa nambah kekuatan, dan juga pastinya Persib akan makin ditakutin juga sama lawan-lawan yang ada di ACL 2. Ingat di ACL 2 tahun lalu Persib itu sebetulnya prestasinya gak jelek Muropan. Ya. Itu di grup, di juara grup. Mereka juara grup cuman kesandung di leg pertama lawan Ratchaburi. Iya. Nah, ini kalau Persib punya pemain asing yang lebih banyak, tim yang lebih proper lagi, ya bukan tidak mungkin 4 besar bisa mereka dapetin gitu di ACL 2. Semifinal gitu. Iya, semifinal. Ya sekarang kan fokus mereka sekarang sudah 3 kali juara. Iya. Artinya mereka harus lebih tinggi lagi. Ya ACL 2. Kalau bisa melihat 2 musim yang lalu kan mereka tuh juru kunci nggak lolos loh dari grup. Iya. Kemudian musim kemarin juara grup. Iya. Terlepas kalah lawan Buriram kan peningkatannya naik gitu loh. Ya kan? Nah sekarang harus lebih naik lagi. Dengan Peralta datang, Sekulis datang, Menalo datang semua kan. Wah itu ada Ragnar Sandi muncul. Nah makanya kemarin ketika Kang Omo menjemput Peralta itu kan banyak yang juga menyatakan apakah ada, dia bilang kan ini belum berakhir. Mungkin di situ untuk ke ACL 2 perlu untuk banyak pemain, mau 13 mau 14, dia bilang mungkin masih ada lagi. Bisa aja 3 pemain datang nggak masalah. Benar. Untuk mereka daftarkan untuk di ACL. Khusus fokus ke sana. Karena kalau saya lihat dari manajemen sekarang ini untuk lebih ke sana. Sudah 3 kali mereka anggap udahlah, sudah dapat 3 kali sejarah. Bukan berarti mau melepas Liga Super, bukan. Tetap mereka fokus, tapi ACL kan lebih fokus buat mereka kan. Setelah sudah jadi juara, mereka ingin ke 8 besar, perlu ke 4 besar bisa aja. Iya. Tapi pemain-pemainnya juga harus bagus, harus berkualitas. Mumpung mereka punya plus yang oke, bisa melaksanakan, itu kan paling penting kan. Betul. Lu bisa dapatkan pemain yang bagus kalau ditunjang dengan finansial yang bagus. Kalau pas-pasan susah juga mau pilih kan. Tapi kalau ini kan nggak ada serinya nih kan. Nggak ada. Iya. Pemain label tim nasional semua loh di Itu dia. Persib, ya kan? Betul. Kan bahkan bahasa Sekulis masih aktif di Masih timnas aktif. Montenegro kan. Montenegro. Kemarin bulan Juni masih main. Lawan Slovakia kalau nggak Betul, salah kan. lawan Slovakia. Gila banget. Dan kita tahu juga salah satu ex-man Persib Bandung, Federico Barba, baru aja resmi gabung Palermo. Klub Serie B. Ya. Itu kan jadi nunjukin ternyata jebolan Liga Indonesia nggak jelek loh. Nggak jelek, Masih makanya. bisa kok main di luar negeri. Bahkan Tubarau juga. Tubarau. Setelah pindah dari Persija dibeli sama Chapecoense. Chapecoense. Klub Serie A Brazil, Iya, dan langsung duel lawan Neymar. Ketika Santos lawan Chapecoense akhir pekan lalu bakal bentrok lawan Neymar kan. Betul. Langsung didorong sama Neymar, dia kena kartu kuning gara-gara bentrokan. Nah, tapi kan juga ada banyak yang bilang nih katanya ketika seorang pemain memilih pindah ke Liga Indonesia tuh mengalami penurunan karir karena lu dari kompetisi tinggi tiba-tiba ke kompetisi rendah, dan lu ketika lu udah balik ke kompetisi rendah yang dalam hal ini Liga Indonesia, lu nggak bakal bisa bounce back dalam arti main di kompetisi top Eropa, dan terbukti Barba bisa. Barba bisa. Itu gimana Bung Ropan menanggapi masalah? Saya pikir enggak juga ya. Kalau untuk dikatakan bahwa kita kalau datang ke Indonesia lu nggak akan berkembang, karena sudah ada bukti kan. Bukan tidak mungkin juga, karena begini. Ada klub-klub besar juga yang mengincar misalnya Rido, Donitri untuk bermain di luar. Bukan tidak mungkin untuk bisa bermain di level yang atas. Karena potensi mereka tuh bagus loh untuk 2 pemain Persija ini untuk ke sana. Jadi nggak ada masalah sebenarnya bermain di sini. Justru menjadi tantangan kan. Barca juga memilih, tentu kan dia akan memilih. Gua ke Persib, gua tim nasional Bosnia. Gua masih bisa laku kalau bermain di klub-klub Montenegro misalnya kan. Masih bisa bermain di Eropa Timur, masih bagus lah. Tapi tentu dia bisa melihat bahwa ini bisa.
dengan ada momen Kursawa ke sini aja. Itu kan naik gitu. Iya. Gila engagementnya itu. Itu Persib tuh naik. Terkenal dia langsung terkenal kan. Mereka lihat kan di Persib pernah ada Etienne bisa datang di sana misalnya kan siapa Essien ya Carlton Cole ya. Ini siapa namanya Marco Motta pernah main di sini. Persija dulu. Jadi mau bagaimana bilang itu. Jadi hanya orang kait-kaitkan aja, tapi enggak juga kan. Akan nantinya waktu yang akan bisa membuktikan itu kan. Iya. Dan kualitas ya tetap kualitas gitu ya. Iya dong. Jadi orang tuh banyak yang nggak ngerti Bung ya. Kalau pesepak bola itu adalah pekerjaan profesional. Profesional. Jadi mereka pasti akan mempertimbangkan setiap tawaran terbaik yang datang ke mereka gitu loh. Jadi kalau itu tawaran terbaiknya ternyata dari Indonesia, Dan ya kenapa masa depan enggak? dia bagus, dia nyaman gimana? Ditambah di Indonesia kalau mau cari endorsan lebih gampang. Lebih gampang. Kita harus nggak bisa memungkiri itu Iya, kan. betul. Iya. Raktar bisa ke sini endorse tinggi, Sandi bisa ke sini endorse tinggi kan. Iya. Jadi memang mau masalah apa yang menjadi itu kan? Iya.